Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi 'ulah hamdasy syakirin wa nusni 'alaihi thana'udz dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini materi kita yang akan kita sampaikan yaitu materi tentang ahammiyatu ittiba'is sunnah, keutamaan dan pentingnya kita mengikuti sunnah. Tentunya maksudnya di sini adalah sunnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Uswah, suri toladan. Qudwah hasanah, contoh suri toladan yang baik. Bagi siapa ini jamaah? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka orang-orang yang berzikir atau banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah merupakan sumber pokok, ya, aslun kabir, pokok yang sangat besar, perintah untuk at-ta'assi bi Rasulillah, berqudwah, mengambil contoh, suri toladan dari Nabi SAW fi aqwalihi, dalam perkataannya, wa af'alihi, dalam perbuatannya, wa ahwalihi, dan dalam semua keadaannya. Dan sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat ini, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, maka orang-orang yang akan mendapatkan hidayah untuk berqudwah dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah tentunya yang mendapatkan taufik dari Allah. Siapa mereka? Man kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu mereka yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah, wal yawmal akhir, dan mereka yang mengharapkan kebaikan untuk hari akhiratnya. Naam, karena sungguh pada berqudwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dan siapa saja yang berqudwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat di hari akhiratnya. Dan siapa
yang akan berkuduah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ma'ahu minal iman. Tentu ini menunjukkan keimanan yang ada pada dirinya. Wa khaufullah wa raja'u thawabi wa khaufu iqabi. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karenanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk berkuduah dengannya, mengambil sunnahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku ini. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari muhdatsatul umur, perkara yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang bukan dari agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap bid'ah, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, walidzalika kana al-ulama as-sabiqun min as-salaf as-salih yaj'aluna mi'yar man yu'khadhu anhu al-ilm. Dengan demikian para ulama dahulu, ulama salafus salih, mereka menjadikan barometer siapa yang diambil darinya ilmu, ya. Mereka menjadikan siapa yang diambil darinya ilmu, mereka melihat dari apa? Tamassukuhi bisunnah. Mereka melihat bagaimana tamassuknya seorang alim ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita melihat di antara nasihat ulama salaf. Di antaranya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau adalah seorang faqih, seorang muhaddits Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 47 Hijriah dan meninggal pada tahun 96 Hijriah. Nah, dan beliau adalah mufti di Kufah. Ya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, di antara pujian beliau, di antara pujian kepada beliau oleh para ulama, Imam Ahmad mengatakan, kana zakiyan hafidhan sahibus sunnah. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau adalah seorang yang cerdas. Zakiyan hafidhan, seorang hafidh, sahibus sunnah, seorang yang bertamasuk dengan sunnah, seorang yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ahlul Kufah meminta fatwa dari seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, atastabtuni wa fikum Ibrahim, apakah kalian meminta fatwa dariku padahal di tengah-tengah kalian ada Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai. Demikianlah para ulama mengangkat, menghormati, ya, Ibrahim An-Nakhai. Beliau menasihatkan apa? Kanu idza atau ar-rajul ya'khuduna anhu al-ilm. Dahulu, maksudnya di sini belum menceritakan keadaan para ulama.
keadaan para tulabul ilm. Dari siapa seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmunya. Kanu idza atau ar-rajul ya'khuduna anhu al-ilm. Dahulu kata Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, dahulu apabila mereka yaitu para penuntut ilmu mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu darinya, nadharu ila salatih. Mereka melihat kepada salatnya. Apakah salatnya ini sesuai dengan sunnah. Nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi. Dan mereka para pencari ilmu atau para ulama yang mengambil darinya kepadanya hadis, mereka melihat dari sunnah. Bagaimana dia berpegang dengan sunnah Nabi SAW, wa ila hayatihi. Dan juga para ulama melihat dari hayahnya. Bagaimana hayahnya? Apakah penampakannya ini mengikuti sunnah Nabi? Nah, thumma ya'khuduna anhu. Lalu barulah mereka, para ulama atau para penuntut ilmu, baru mengambil ilmu darinya atau mengambil riwayat hadis darinya. Nah, kemudian di antara nasihat ulama salaf yaitu Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri seorang ulama yang hidup di Mesir. Beliau lahir pada tahun 179 dan meninggal pada tahun 245. Beliau ini ada kisah uniknya ketika beliau menyampaikan ilmunya. Orang-orang yang tidak senang dengan dakwahnya ittahamahu bizzandaqah. Beliau dituduh sebagai seorang yang zindiq. Orang-orang yang tidak senang dengan dakwahnya mengatakan ja'a bi asya' lam ya'ti bihi as-sahabah. Dia mendatangkan suatu perkataan atau ilmu yang tidak pernah didatangkan oleh para sahabat. Kemudian sampai suatu ketika mereka orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya mendatangkannya, mengadukan keadaannya kepada khalifah. Ya, yang di mana pada waktu itu khalifah pada waktu itu adalah Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian begitu beliau didatangkan di hadapan Al-Khalifah Al-Mutawakkil, mulailah Dhunnun al-Misri menasihati Al-Khalifah Al-Mutawakkil. Ya. Setelah beliau menasihati Al-Khalifah Mutawakkil, khalifahnya menangis. Justru khalifahnya menangis, taraddahu ila Misr mukriman. Maka Khalifah Mutawakkil mengembalikannya dalam keadaan dimuliakan. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Istrinya Al-Imam Dhunnun al-Misri ini mengatakan, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau mengamalkan puasa sunnah Daud. Beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Beliau menasihati, mengatakan min alamatil muhibbu lillah, min alamati al-muhibbi lillah azza wa jalla mutaba'atu habibullah. Mutaba'atu habibillah. Tanda seseorang yang cinta kepada Allah azza wa jalla, mutaba'atu habibillah, dia mengikuti kekasih Allah. Fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Dia mengikuti kekasih Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam setiap perkaranya, wa sunanih dan dalam setiap sunnahnya. Wa hadha haqqun ma'khudhu min kitabillah ta'ala, dan tentu ini adalah hak benar sebagaimana firman Allah azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah,
Bila kalian betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, barulah kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Azza wa Jalla ghafurun, maha mengampuni, rahimun, dan maha penyayang. Nasihat ulama salat berikutnya yaitu dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in, pembesar atau kibar ulama tabi'in. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriyah dan meninggal pada tahun 110 Hijriyah. Pada tahun 110 Hijriyah ini terakhir keberadaan para sahabat di dunia ini. Nah, ini zaman terakhir adanya para sahabat pada tahun 110. Ya. Yang ini pada tahun ini meninggal Abu Tufail as-Sahabi, akhir as-sahabah mautan. Para sahabat yang paling terakhir meninggal. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ibunya bernama Khairah, dan ibunya ini tadinya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, jemaah? Ummul Mukminin. Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ya. Dia dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Ada cerita yang bagus antara Al-Hasan Al-Basri, ibunya Khairah, dengan Ummu Salamah. Suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki hajat, kemudian memerintahkan kepada ibundanya Al-Hasan Al-Basri yaitu Khairah dalam suatu keperluan. Kemudian pergilah ibundanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri untuk mendatangkan suatu hajat keperluan Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena Imam Al-Hasan Al-Basri pada waktu itu masih bayi, masih anak-anak, dia menangis. Ya, masih menyusu. Ketika dia menangis, maka dia diambil oleh Ummu Salamah dan disusui oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karenanya para ulama mengatakan sesungguhnya Imam Al-Hasan Al-Basri mendapatkan barokah dari air susunya Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha menggendong Al-Hasan Al-Basri di waktu bayinya dan datang kepada kibarus sahabah meminta supaya agar Al-Hasan Al-Basri ini didoakan. Dan di antara kibarus sahabah, bahkan Khalifatul Rasul SAW Umar bin Khattab mendoakan untuk Al-Hasan Al-Basri, mengatakan Allah mafaqihu fid din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikanlah Al-Hasan Al-Basri ini seorang yang faqih dalam agama, dan jadikanlah manusia cinta kepadanya. Nah, apa nasihat Al-Hasan Al-Basri di dalam mengikuti sunnah? Beliau mengatakan, fakana alamatu hubbihim iyyah, maka tanda alamah seseorang cinta kepada Rasulullah SAW, ittiba'u sunnati rasulih. Fakana alamatu hubbihim iyyah, maksudnya tanda seseorang atau mereka cinta kepada Allah, ittiba'u sunnati rasulih, yaitu mencintai, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ulama salaf jamaah pendek, singkat. Tapi apabila kita bahas, apabila kita renungkan, tadabbur, memiliki pelajaran sangat penting. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih.
Maka tanda seseorang atau mereka cinta kepada Allah, ittiba'u sunnati rasulih, yaitu mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka tidak keluar dari apa yang terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Di antara nasihat ulama salaf, yaitu Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa fittiba'is sunnah barakah. Di dalam mengikuti sunnah adalah keberkahan. Muwafaqatus syara', dan orang mengikuti sunnah sesuai dengan syarak. Waridor Rabb subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raf'id darajat, dan dia akan diangkat derajatnya. Wa rahatil qalbi wa da'atil badan, dan dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Wa da'atil badan, dan ketentraman badan, kesehatan badan. Wa targhimis syaitan, orang yang mengikuti sunnah akan melukai setan, mencelakai setan. Karena setan ingin terus menjauhkan kita dari sunnah. Ketika seseorang dia mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini akan melukai setan. Wasulukus siratil mustaqim, dan orang yang mengikuti sunnah, maka dia telah menempuh jalan yang lurus. Di antara nasihat ulama salaf, yaitu Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, belum menyampaikan di dalam muqaddimah sahihnya, belum mengatakan fi luzumis sunnati tamamus salamah wa jima'il karamah. Di dalam iltizam dengan sunnah, tamamus salamah, disitulah kesempurnaan keselamatan. Wa jima'il karamah, dan yang mengumpulkan semua kemuliaan dan keutamaan. Dalam apa jamaah? Di dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketahuilah wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya al-wusul ila darajatil mahabbah. Dia akan sampai kepada derajat al-mahabbah. Itu mahabbatullah azza wa jalla li 'abdihi al-mu'min. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah azza wa jalla. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, lamma kathura al-mudda'un lil mahabbah tulibu bi iqamatil bayyinah ila sihhatid da'wah. Faqila la taqbal hadhihi ad-da'wah illa bi bayyinah. La tuqbal hadhihi ad-da'wah illa bi bayyinah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, manakala banyak orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka mereka diminta untuk mendatangkan hujjah. Mereka diminta untuk mendatangkan penjelasan, apa bukti kalian mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Mereka dituntut untuk mendatangkan bukti. Ini sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim. Kemudian di antara faidah atau keutamaan orang yang mengikuti sunnah, siapa saja yang mengikuti sunnah, maka ibadah sunnahnya akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajibnya. Ini sebagaimana di dalam hadis, nanti yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumil qiyamah min al-a'mal as-salat. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla lil malaikati wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am anqasaha. Lihatlah kepada amalan hambaku ini, apakah dia telah mendatangkan ibadah salat ini dengan sempurna atau dia kurang di dalam menjalankan ibadah salat ini. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Apabila seorang hamba ini telah mendatangkan ibadah salatnya dengan sempurna, maka dituliskan untuknya ibadah salat dengan sempurna. Akan tetapi apabila kurang
nilai dari ibadah wajibnya, ibadah salatnya ini, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Lihatlah kepada hambaku ini apakah dia memiliki ibadah tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwuhi. Apabila dia memiliki ibadah tatawwu, ibadah sunnah, maka diperintahkan kepada malaikat untuk menyempurnakan atimmu li 'abdi fariidatahu, sempurnakan untuk hambaku ini ibadah wajibnya yang kurang tadi min tatawwuhi, dari ibadah sunnahnya. Tsumma yu'khadul a'mal ala dzakum, kemudian semua amalan-amalan dilakukan dengan demikian. Dan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan wal mandub ay al mustahabbat idza i'tabartahu wajadtahu khadiman lil wajib. Ibadah sunnah, ibadah yang mandub ini, kata Imam Asy-Syatibi, apabila engkau tadabburi, apabila engkau ingin mengambil pelajaran, wajadtahu khadiman lil wajib, maka engkau sungguh akan mendapatkan ibadah sunnah ini khadiman lil wajib, pembantu, pengokoh, penguat untuk melaksanakan ibadah yang wajib, li'annahu imma muqaddimah au takmil lahu au tidhkarin bih. Karena ibadah sunnah ini imma muqaddimah, atau sebagai pendahuluan, au takmil, atau dia akan menyempurnakan kekurangan pada ibadah yang wajib, au tidhkarun bihi, atau dia sebagai bentuk peringatan yang mengingatkan kepada kita agar mendatangkan ibadah yang wajib lebih sempurna. Kemudian di antara keutamaan orang yang tamasuk dengan sunnah Nabi SAW, lil mutamassik bis sunnah fadlun kabirun wa yazdadu fadlihi rif'atan kullama kana zamanu i'rad 'anis sunnah. Orang yang tetap tegar, kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan yang sangat besar, dan keutamaannya akan menjadi lebih besar apabila dia hidup di zaman di mana orang-orang telah berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya min waraikum, wara' di sini bermakna amamakum. Di hadapan kalian nanti ayyamus sabr, akan ada ayyamus sabr, hari-hari seseorang diuji kesabarannya. Ya. Saking sedikitnya orang yang mengamalkan sunnah Nabi, manusia berpaling dari sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi menjadi asing, sunnah Nabi menjadi gharib. Karena Rasulullah SAW bersabda, lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Orang yang bertamasuk dengan sunnah, ya, pada ayyamus sabr ini, hari di mana orang diuji kesabarannya, orang-orang yang sudah pada lari dari sunnah Nabi, orang-orang akan diuji kesabarannya. Orang yang bertamasuk dalam keadaan ini dengan sunnah, ya, ajru khamsina minkum, dia akan mendapatkan 50, ya, pahala minkum, dari kalian. Satu amalan sunnah yang dilakukan oleh orang yang tegar di atas sunnah ayyamus sabr di zaman fitnah, dia akan mendapatkan, ya, 50 amalan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Qalu ya Nabi Allah wa minhum, qala bal minkum. Apakah amalan itu adalah amalan dari mereka, yaitu satu amalan sunnah yang mereka lakukan dilipat gandakan menjadi 50, itu amalan mereka sendiri? Kata Rasulullah SAW, qala bal minkum, tidak, bahkan amalan itu melebihi amalan kalian, 50 dari kalian. Allahu Akbar. Inilah keutamaan orang yang mengikuti, bertamasuk dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menunjukkan bahwasanya ittiba'us sunnah sangat utama dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Karena sesungguhnya siapa saja yang tamasuk dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah dalalah, dalil, alamah, dia akan berada di atas hidayah. Bahkan sampai Rasulullah bersabda,
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku ini akan masuk surga terkecuali orang-orang yang membangkang. Kecuali orang-orang yang membangkang. Para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang membangkang itu Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku, yaitu mengikuti perintah Rasulullah, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat tidak mau mengikuti, faqad aba, dialah orang yang membangkang, tidak mau masuk surga. Maka wahai jamaah, ikutilah nasihat salafmu, nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri, nasihat Dhunnun Al-Musri, nasihat Imam Ibrahim An-Nakhai dalam nasihat beliau memerintahkan kepada kita untuk tamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.